Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Hairunisa dari kelas 4A dengan NIM 014 ingin memaparkan materi yang sudah dirancang dari kelompok 1 hingga 12. Yang pertama ini ada materi dari kelompok 1 yang berjudul kata benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda bisa juga berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua yang bisa dibendakan. Ada juga jenis-jenis dari kata benda. Seperti yang pertama itu ada abstrak, jenis benda yang wujudnya tidak ada secara fisik namun bisa memiliki bentuk fisik, misalnya perasaan. Nah, yang kedua itu ada konkret, jenis benda yang memiliki bentuk fisik seperti meja, sepatu, dan lemari. Ada juga ciri-ciri kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Yang pertama, itu ada kata benda nama diri seperti nama orang, negara, dan sekolah. Yang kedua, itu kata benda umum, misalnya pengacara, guru, pensil, pasar, toko, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kata benda kolektif, misalnya tim, hadirin, armada, grup, dan lain-lain. Yang keempat, itu ada kata benda material, contohnya perak, tembaga, emas, dan lain-lain. Ada juga ciri-ciri kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Kata benda abstrak adalah kata yang berasal dari kata kerja dan kata sifat yang tidak menunjuk pada objek, tetapi pada suatu kejadian atau abstraksi. Adapun tidak menunjuk pada objek, tetapi pada suatu kejadian atau abstraksi. Contoh kata benda abstrak yaitu aku selalu dicari orang banyak, aku bisa didapat jika kita membaca. Aku digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Apakah aku? Aku adalah ilmu. Di sini ada materi dari kelompok 2 yang berjudul identifikasi diri. Pertama, ada penjelasan tentang penulisan nama diri. Nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu nama diri dan bagaimana penulisannya. Penulisan nama diri diawali dengan huruf kapital, contohnya Budi Purwanto, Aisyah, Amelia, dan sebagainya. Selain mengenal nama dirinya sendiri, peserta didik juga diharapkan mampu mengetahui nama ayah, ibu, saudara, dan kerabatnya, serta mengetahui pekerjaannya. Peserta didik juga diharapkan untuk mengetahui orang yang termasuk kerabat, antara lain ialah adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, bisa dilihat dari slide ini ada beberapa contoh dari sistem penamaan. Di slide ini ada materi dari kelompok 3 yang berjudul kalimat sapaan. Sapaan merupakan salah satu komponen bahasa yang penting karena dalam sapaan suatu interaksi akan berlanjut. Kata sapaan juga merujuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Terdapat juga fungsi-fungsi dalam kalimat sapaan. Fungsi yang pertama itu fungsi kognitif dan yang kedua fungsi fatis. Ada juga ciri-ciri dari kalimat sapaan. Yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Dan yang ketiga, dipengaruhi adat istiadat. Dan yang keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Ada juga dua contoh ke dalam kalimat sapaan. Yang pertama, kalimat sapaan berbentuk formal. Seperti, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Atau bisa juga, selamat datang di restoran kami, silakan pesan menu favorit Anda di sini. Ada juga kalimat sapaan non-formal, seperti, oh hai Nita, sudah lama kita tidak bertemu ya. Atau bisa juga, hai kalian, kamu mau kemana? Di sini ada materi dari kelompok 4 yang berjudul dialog, prolog, dan epilog. Yang pertama, ada pengertian dialog. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu tidak hambar, pengucapannya harus disertai penjiwaan yang emosional. Selain itu, pelafalannya juga harus jelas dan cukup keras sehingga dapat didengar semua penonton. Yang kedua, itu ada pengertian prolog. Prolog adalah bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. Pada dasarnya, prolog itu merupakan pengantar naskah yang berisi pendapat,
berisi pendapat dari pengarang tentang cerita yang akan disajikan. Nah, keterangan tersebut itu berupa masalah, gagasan, pesan, pengarang, alur, latar belakang cerita, tokoh, dan lain-lain yang diharapkan dapat membantu pembaca atau penonton di dalam memahami atau menikmati cerita. Nah, yang ketiga itu ada pengertian tentang epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan, isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru disajikan. Epilog merupakan bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor pada akhir cerita. Dengan kata lain, epilog merupakan peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa induk. Epilog biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita. Kadang-kadang kesimpulan tersebut itu disertai nasihat atau pesan. Ada pula yang disertai ucapan terima kasih pengarang dan pemain kepada para penonton. Di sini ada materi dari kelompok 5 dengan judul jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat represif. Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Nah, syarat-syarat menjadi pembaca yang baik itu, yang pertama, pembaca yang baik harus tahu mengapa dia membaca. Nah, yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibaca, dan yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Di sini juga ada jenis-jenis dalam membaca, yaitu membaca cepat, membaca sekilas, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca nyaring, dan membaca memindai. Di sini ada materi dari kelompok 6, yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Arti puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan arti kata prosa menurut KBBI adalah karangan bebas atau tidak terikat oleh kaidah yang terdapat di dalam puisi. Puisi adalah seni tertulis menggunakan bahasa sebagai kualitas estetika atau keindahan. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama juga puisi baru. Nah, ada juga ciri-ciri dari puisi lama. Yang pertama itu terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang kedua, isinya fantastis dan istana sentris. Dan yang ketiga, gaya bahasanya statis atau tetap. Nah, ada juga ciri-ciri dari puisi baru. Yang pertama, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang kedua, pengarangnya diketahui. Dan yang ketiga, gaya bahasanya dinamis atau berubah-ubah. Di sini ada materi dari kelompok 7 yang berjudul menulis tegak bersambung. Pengertian menulis huruf tegak bersambung menurut Febriani tahun 2013 ialah menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung merupakan salah satu aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa sekolah sejak tingkat dasar. Pada awalnya, pasti tidak mudah bagi anak-anak untuk menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan indah. Namun, jika dilatih terus-menerus, anak pasti akan semakin terampil. Cara mengajar anak untuk menulis merupakan dasar bagi guru untuk mengenalkan huruf-huruf dan rangkaian kata dalam kalimat. Menulis ternyata bisa membentuk karakter anak karena dalam menulis memerlukan latihan, ketelatenan, konsentrasi, dan kerapian. Ketiga sifat ini secara perlahan akan dimiliki anak apabila ia lazim menulis. Di sini ada materi dari kelompok 8 yang berjudul ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan, isi, dan sudut pandang. Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan. Sedangkan sari karangan dibiarkan tanpa hiasan. Tujuan membuat ringkasan agar kita memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Maka latihan-latihan untuk masuk tersebut akan membimbing dan menentukan seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulis kembali dengan cepat.
Di sini ada materi dari kelompok 9 yang berjudul parafrase. Parafrase adalah kutipan yang dinyatakan dengan kata-kata sendiri dengan tidak mengubah makna yang terkandung dalam bahan yang dikutip. Artinya bahwa parafrase merupakan salah satu bentuk kutipan tidak langsung yang dinyatakan menggunakan bahasa sendiri oleh pengarang tanpa mengubah makna yang terkandung dalam sumber aslinya. Parafrase memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui sebagai berikut: A. Bentuk tuturan berbeda. B. Makna tuturan sama. C. Substansi tidak berubah. D. Bahasa atau cara penyampaian berbeda. Nah, tujuan parafrase adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat sehingga seorang pengarang dapat membaca lebih mudah dan memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Di sini ada materi dari kelompok 10 yang berjudul Surat Resmi dan Surat Pribadi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Surat resmi merupakan sarana komunikasi resmi. Bahasa yang digunakan pun harus bahasa Indonesia yang mampu mencerminkan keresmian itu, yaitu bahasa yang beragam baku. Contoh dari surat resmi adalah surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Sedangkan surat pribadi atau perseorangan ialah surat yang dikirimkan oleh keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya kepada keluarga, kenalan, sahabat, dan teman. Karena sifatnya pribadi, dalam surat pribadi terasa hubungan santai dan mesra. Contoh dari surat pribadi itu adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah, surat cinta dari pasangan, surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lain. Terakhir ada materi dari kelompok 11 yang berjudul formulir dan kwitansi. Formulir adalah selembar kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk memuat catatan, informasi, atau instruksi yang akan diteruskan pada individu, departemen, atau organisasi lain. Formulir berfungsi sebagai data dukung bagi setiap prosedur yang ada dan saling keterkaitan antara satu formulir dengan formulir yang lain. Sedangkan kwitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang telah dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat, dan tanggal di mana terjadinya transaksi tersebut.